Kita unboxing HP yang jualannya tahan air aja. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen bahas HP yang tahan air paling juara nih, Realme C85 Pro. Harganya mulai dari Rp2.999.000 ya untuk varian terendah dan dijual di official store. Ya kalau belinya bukan di toko official store bisa dapat harga yang lebih terjangkau. Ya kalau belinya bukan di toko official store, di toko online yang lain gitu bisa dapat harga yang lebih terjangkau. Lo bisa cek ya, link deskripsi video atau yang udah gue tag di video. Yang pasti sih kalau gue bilang keunggulannya ya cuma ditahan air dan baterainya yang gede banget. Ya mending kita unboxing aja langsung. Nih, boxnya putih kayak gini. Nih, lihat nih fitur unggulannya. IP69 Pro, terus baterai 7000 mAh, layar AMOLED 120Hz, dan chipsetnya Snapdragon 685. Harga segini Snapdragon 685 ya bukan keunggulan sih, standar aja. Berasa kurang malah kalau gue bilang. Dan HP ini juga udah ada fitur AI-nya ya. Terus juga IP69 Pro, daya tahan air yang benar-benar jadi unggulan banget. Ya sebenarnya IP69 Pro itu cuma bahasa marketingnya Realme aja. Maksudnya tuh dia punya 4 IP rating, di mana IP67, IP68, IP69, dan juga IP69 Plus. IP69K. Yang bikin klaimnya tuh HP-nya bisa bertahan hingga kedalaman 6 meter di bawah permukaan air. Bisa nih diajak berenang sampai dasar kolam. Boxnya sendiri standar ya, selongsong kayak gini. Dan di dalam kotak penjualannya, bagian pertama yang bakalan lo dapetin adalah biasa ya, dokumen-dokumen. Terus kita juga dapat softcase transparan, mana softcase-nya tuh dia punya tekstur vertikal. Terus tentu aja kita dapat SIM card ejector, standar ya dari kawat ditekuk doang. Dan kompartemen berikutnya ada HP-nya yang akan kita bahas lagi nanti. Di kompartemen berikutnya ada kabel charger yang panjang standar ya, dengan ujung USB atau USB-C. Dan terakhir kita masih dapat charger adapter yang outputnya lumayan gede nih, udah 45 watt. Oke, langsung aja ke HP-nya kita lihat. Wih, ini desainnya keren banget sih. Bodinya tuh dari bahan polikarbonat dan yang gue punya yang warna ungu ya. Untuk frame bodinya sendiri masih dari bahan plastik dan kita cek dulu nih. Wah, udah dual SIM hybrid nih. Jadinya bisa ditambahin micro SD kalau misalkan storage internalnya berasa kurang. Nah ini dia HP-nya kalau dipakein casing tuh, lo bisa lihat sendiri ya, casingnya kualitasnya kayak gini. Tuh berasa aman banget karena dia di sini ada kayak polisi tidur gitu, gerunjul-gerunjul gitu, vertikal. Jadi bikin HP-nya tuh berasa aman. Tuh, jadi nggak perlu beli lagi yang namanya casing ya. Ini casingnya berasa aman dan kayaknya nggak bakal cepet kuning ya. Ini gue buka dulu lagi, gue pengen ngasih lihat nih detailnya kayak gimana. Nih, kalau untuk yang warna purple-nya ini ya, yang gue punya ini, dia tuh bodinya tuh finishingnya ngedoff, jadinya kalau dipegang kayak gini tuh berasa mulus banget, jadi berasa mewah gitu ya. Dan kalau untuk coraknya sendiri, dia tuh seakan-akan ada gambar pola-pola bulu angsa gitu. Keren sih, menarik sih kalau gue bilang. Dan untuk bodinya sendiri, antara bagian bodi sama baterai tuh dia nggak dikasih sekat ya, jadinya nggak berasa kopong pada saat diketok-ketok kayak gini. Dan dipegang kayak gini juga, dia tuh berasa firm banget, berasa solid banget. Dan lo bisa lihat sendiri ya, walaupun baterainya 7000 mAh, dia tuh nggak kelihatan tebal. Ini berasa cukup ramping untuk baterai yang berasa gendut gitu. Ya, mantap sih kalau gue bilang ya, cuman berasa agak berat aja. Di genggaman tuh berasa agak berat. Dan kalau tampak depannya kayak gini, udah pakai layar yang agak rounded gitu ya tepiannya, jadinya kayak HP-HP mahal zaman now, udah kayak HP-HP Sultan ya, walaupun untuk bezelnya nggak terlalu ramping, ini segini udah cukup ramping lah. Dan layarnya sendiri ini udah cakep ya, dia pakai layar AMOLED 120Hz ukurannya 6,8 inch Full HD. Jadi kalau misalkan kita geser-geser kayak ini tuh berasa smooth banget. Asli ini 120Hz mentok pada saat geser-geser kayak gini. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan dipakai buat main game kayak gimana, nanti kita bahas lagi. Kita bahas untuk bagian layarnya dulu nih. Kalau kita lihat di sini, untuk about phone-nya ya, kita lihat about device. Dia tuh, yang gue punya ini yang storage 25GB, dia tuh RAM-nya tuh 8GB mentok, tapi bisa di-up hingga 16GB untuk virtual RAM-nya. Jadinya totalnya 8 plus 16, jadi 24GB untuk RAM-nya. Ya kalau gue pribadi sih, kalau untuk virtual RAM, biasanya gue biarin default apa adanya, atau kadang-kadang malah gue matiin, gak gue pakai. Karena ya virtual RAM itu sebenarnya gimmick kalau gue bilang. Iya bisa nambah lebih banyak, lebih luas, cuman jadi lebih lambat kalau pada saat storage internalnya lagi kerja jadi RAM gitu. Karena kecepatan RAM sama kecepatan storage internal tuh beda jauh banget, bagaikan langit dan bumi. Dan kalau kita lihat di sini juga untuk kameranya, dia 8 megapiksel kamera depan dan kamera belakangnya, kamera utamanya 50 megapiksel. Nih dia seakan-akan triple kamera ya, padahal sebenarnya dia cuma dual kamera aja. Kamera utama, terus kamera pendukung, dan satu lagi ini gua nggak tahu nih dia apa, sensor apa gitu ya, karena dia cuma titik doang gitu, tapi mirip kamera bentuknya.
Yang pasti bukan sensor infrared, karena HP ini tuh nggak ngedukung fitur remote universal. Dia nggak punya sensor infrared. Jadi ini apa ya? Kayaknya sih mic belakang ya. Jadi kalau buat rekam video, suaranya mungkin lebih bagus gitu, karena mic di belakang kayak gini. Ya jujur gue bilang kalau HP ini tuh bener-bener berasa kurang kalau untuk performanya di kelas harga 3 juta ya. Kita lihat aja nih untuk skor Antutunya. Ya, skor Antutunya udah kayak HP-HP yang 2 juta tipis harganya tuh. 460 ribuan lebih. Ini pakai chipset Snapdragon 685. Di mana Snapdragon 685 tuh performanya tuh kurang dikit dibandingin sama Helio G99, Helio G100 gitu. Di bawahnya dikit. Makanya tadi gue bilang kalau untuk performa ini berasa kurang kalau ngeliat harganya ya. Nah, terus kalau untuk sensor-sensornya sendiri kita cek di sini ya. Dia tuh untuk sensor dasarnya kayak gimana. Gue udah install aplikasi Sensor Box nih. Kita lihat sensor-sensornya seperti apa. Dia punya fitur GT Boost juga ya. Dia punya sensor gyroscope. Untuk gyroscope-nya ini tuh Saido Gyro, berarti gyroscope-nya masih virtual aja, belum gyroscope hardware. Jadinya kalau dipakai buat main game FPS gitu ya, kayak PUBG Mobile atau COD Mobile, GPS. Nah, gyroscope-nya tuh nggak akan real time gitu. Ada berasa delay-nya gitu. Terus HP ini juga punya sensor cahaya ya untuk cerahan layar otomatis, dan dia juga punya sensor magnet untuk fitur kompas. Jadinya HP ini bisa buat nunjukin arah juga. Nah, satu lagi sensor yang penting nih, sensor NFC. Kita cek yuk. Nah, di fitur connection and sharing ini kita lihat di sini dia punya fitur NFC ya. Dia udah ada sensor NFC-nya. Dan kalau dilihat di sini NFC-nya bisa dipakai buat akses card juga. Jadinya dia udah multifungsi untuk sensor NFC-nya. HP harga mulai dari 3 juta ya. Untuk kamera depannya masih 8 megapiksel aja. Kita cobain yuk. 8 megapikselnya kualitasnya kayak gimana. Cobain dikit-dikit aja. Ya, pertama untuk kamera depannya dulu nih, 8 megapiksel. Mode auto. Shutter speed-nya cepat, untuk hasilnya seperti yang lo lihat ya. Kita cobain mode portraitnya. Kayak gitu untuk hasil mode portraitnya. Menurut lo fokusnya kayak gimana? Sekarang kita cobain buat kamera utamanya nih. Kamera utamanya 50 megapiksel. Fokusnya cepat banget, shutter speed-nya juga cepat. Hasilnya seperti yang lo lihat ya. Kita coba sekali lagi. Kayak gitu hasilnya. Dan sekali lagi. Ini untuk hasil foto-foto sih kalau gue lihat ya ini hasilnya udah cukup bagus ya. Sementara kalau untuk perekaman video kayak gimana, ya kayaknya masih dibawa keluar ya kalau buat perekaman video. Jadi di sini gue pengen kasih lihat untuk dia tuh mampunya di mana. Tuh untuk maksimalnya Full HD 30 fps aja untuk kamera utamanya. Sementara kalau untuk kamera depan kita lihat di sini dia mentok juga di Full HD 30 fps aja. Nggak bisa di 4K atau di 60 fps Full HD dia nggak bisa. Nanti ya di video reviewnya kita bahas dia tuh seberapa mantap kalau buat perekaman video. Apakah ada getar atau udah stabil. Kalau buat main game harusnya udah cukup enak ya, walaupun ya kita terpaksa untuk ngatur resolusi gambarnya gitu ya, untuk ngatur grafisnya. Karena ini chipsetnya bukan chipset yang kencang, tapi dia punya fitur GT Boost yang bikin performa tuh sedikit lebih maksimal gitu ya. Kalau kita pilih GT Mode kayak gini nih, agree and continue. Kalau kita pilih GT Mode gitu ya, untuk main gamenya, kayak gini, dia tuh performanya bakalan lebih lancar. Terus dia juga punya fitur di sini yang namanya, dia udah punya fitur bypass charging di sini. Jadinya kalau pas saat main game lagi lowbat gitu, kita bisa sambil ngecas baterainya aman, nggak bakalan meledak, nggak bakalan kepanasan tuh. Punya fitur bypass charging ya. Aman, mantap. Buat lo yang nanya nih, Realme C85 dibandingin sama Realme C85 Pro bedanya di mana? Bedanya di layar aja. Kalau C85 Pro ini layarnya udah AMOLED 120 Hz. Sementara kalau yang C85 biasa IPS 144 Hz. Jadi kalau misalkan lo ojol atau orang yang suka beraktivitas di luar ruangan di bawah cahaya matahari, pilih yang C85 biasa, jangan yang Pro karena dia IPS. Layarnya lebih tahan di kondisi cerah matahari, di kondisi panas gitu lebih tahan, nggak takut burn in gitu. Dan kalau seandainya HP ini dipakai buat nonton Netflix nih ya, gue pengen lihat di sini untuk settingan aplikasinya, dia tuh bisa di ini ya nggak ya, bisa di Full HD atau enggak. Kita lihat di sini playback specification, maksimum playbacknya dia udah Full HD ya, aman, udah wideband L1. Jadinya kalau lo suka nonton Netflix di HP ini pasti dapat kualitas yang terbaik. Ya sayang aja untuk speakernya di sini dia masih single speaker ya, dia belum dual speaker tuh, masih single speaker aja. Dan untuk speaker depannya ini dia nggak nyala kalau pada saat kita dengerin musik atau nonton video gitu, masih single speaker aja, masih mono. Sayang banget ya. Dan kira-kira videonya segini aja. Gue pengen bahas apa aja nanti di video reviewnya. Jangan lupa komentar. Dan gue pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Gila ya. Keren sih. Tahan airnya mantep banget. Cuma performanya kok disunat. Baterainya awet.
tapi performanya yang kurang cepet.